Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa kelima dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh Santo Fransiskus Maria, wilayah 6, Kur oleh Santo Felix, wilayah 4. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Keluarga yang terkasih, anak-anak, Bapak Ibu dan seluruh anggota keluarga, kita bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus datang ke Yesus Tuhan. Tentu punya kebutuhan banyak sekali. Lagu ungkapan hati Santo Agustinus yang tadi kita dengar, sebuah kerinduan dari Santo Agustinus itu di masa tuanya. Kiranya dapat membantu gerakan hati kita juga. Kegagalan, kecelakaan, penyakit atau penderitaan mengganggu hidup kita sampai sering tidak tertahan. Tetapi sebenarnya tiada sesuatu pun yang dapat membintangi kita untuk semakin memanusiakan diri. Bahkan penyakit yang paling mengerikan pun, misalnya kusta atau kanker, tidak boleh membuat kita putus asa. Selama hidupnya Yesus membuat banyak mukjizat. Sembuhnya seorang penderita kusta yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan kebenaran yang lebih dalam bahwa ada harapan bagi siapapun. Yesus datang saat ini juga membawa harapan itu.
untuk kita semua. Mari dengan penuh syukur kita menyatakan tobat dan mohon belas kasih Tuhan bersama menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kuasa, janganlah kiranya Kau lupakan karya tangan-Mu sendiri, tetapi jumpailah kami dalam Yesus, Putra-Mu. Bangunkanlah kami untuk menemukan hidup berkat sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari Kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bermasmurlah bagi Allah kita hidup baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Besarlah Tuhan kita
dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan, namanya membuka orang-orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romosil, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Shalom. Pada renungan ini, saya akan memberikan 2 poin. Poin pertama, kalau biasanya Romo Hardi mengulas kitab suci, saya berasal dari pengalaman. Lalu yang kemudian poin kedua ulasan kitab suci. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk 1 minggu ke depan. Ketika saya merenungkan bacaan pada sore hari ini, saya teringat pengalaman 1 tahun yang lalu. Pengalaman mengerjakan skripsi. Rasa-rasanya pengalaman mengerjakan skripsi itu tidak mudah. Kenapa? Karena harus baca buku, nulis, baca buku lagi, nulis, baca buku lagi, nulis, dan merenung. Lalu kemudian pengalaman mengerjakan skripsi itu penuh dengan tantangan. Tetapi saya juga mempunyai ketakutan tidak lulus. Biasanya, frater-frater yang tahun orientasi pastoral itu harus sudah selesai skripsi dan ujian komprehensif. Saya mengalami ketakutan. Pengalaman yang paling membekas adalah ketika skripsi sudah ngerjakan capek-capek siang dan malam, lalu kemudian ketemu pembimbing skripsi. Itu paling seru. Kenapa? Kadang kita sudah kerjakan capek-capek, lalu kemudian dosen cuma tinggal coret doang. Ya, itu paling menarik. Lalu kemudian saya merasa, wah hidup ini terasa berat.
Lalu kemudian hidup ini terasa berat, penuh tantangan, penuh perjuangan. Lalu kemudian saya ketemu dengan pembimbing rohani saya. Pembimbing rohani saya mengatakan, perjuangan mengerjakan skripsi merupakan bentuk kesaksian untuk mewartakan Injil. Kata-kata itu memberikan inspirasi kepada saya untuk memaknai kesusahan atau penderitaan itu adalah sarana untuk mewartakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar dari kitab Ayub, Ayub itu adalah seorang yang saleh, taat kepada Allah, tetapi menderita. Kalau misalnya kita belajar perjanjian lama, biasanya orang yang menderita itu adalah orang yang kena dosa. Tetapi Ayub yang suci, yang taat kepada Allah, tetapi menderita. Bagaimana memaknainya itu? Kalau saya memaknainya bahwa penderitaan itu merupakan kesaksian, merupakan bentuk pewartaan Injil. Kalau saya mengutip tadi bacaan kedua, Rasul Paulus itu mewartakan Injil. Apakah happy-happy aja? Tentu tidak. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan dan menderita. Kalau misalnya kita lihat Paulus itu rasa-rasanya dia penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena dia dipenjara, lalu kemudian ditolak dan menderita. Tetapi apakah ia setia? Setia. Ini karena saya tidak hafal kutipannya Paulus, jadi saya melihat contekan. Ada kata-kata yang menarik bagi saya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata-kata ini meneguhkan bagi saya. Mungkin pewartaan itu bukan suatu yang enak. Kalau saya interpretasikan, pelayanan itu kadang-kadang tidak enak. Penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Lalu bagaimana memaknai penderitaan sebagai kesaksian? Sebagai orang beriman, kita diajak belajar dari pemazmur. Tadi pemazmur menyanyikannya sangat baik. Pesannya adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Mungkin nanti kalau ada yang patah hati bisa curhat dengan Tuhan. Kalau ada yang putus cinta bisa curhat dengan Tuhan. Saya merasakan bahwa ungkapan dari pemazmur ini memberikan kekuatan untuk orang-orang yang pejuang skripsi dan juga orang-orang yang patah hati. Itu untuk anak muda. Kalau orang tua mungkin tantangannya beda. Ketika orang tuanya menasehati, anaknya ngomong, ini mama gimana sih? Padahal orang tua itu menegur dengan baik. Rasa-rasanya bisa curhat dengan Tuhan. Lalu kemudian melalui Injil Markus, kita diajak untuk hening. Kenapa Yesus ketika pewartaan dan karyanya, dia menyendiri? Karena dia butuh keheningan. Bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan ketika kita sudah lelah, capek, kita melakukan sia-sia? Caranya adalah hening. Hening bagaimana? Kita coba 5 menit, 10 menit diam, menyadari kehadiran Tuhan. Kalau saya biasanya pagi-pagi sesudah misa pagi itu berusaha untuk hening. Karena kalau enggak hening, rasa-rasanya hidup itu berat. Tetapi ketika bisa hening, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pesan dari hari Minggu kelima ini adalah kita diajak untuk menghadapi masalah. Bukan menghindar, bukan untuk ditinggalkan penderitaan kita, tetapi dihadapi. Lalu kemudian yang kedua adalah kita mempunyai sikap hening.
Yuk mari kita lakukan, kita hadapi masalah dengan cara kita untuk berjuang menghadapi masalah dan juga hening. Caranya adalah berdoa. Dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, kasih dia akan datang mengadili orang kaya roh kudus, gereja Katolik yang kudus, Tuhan negara kudus, pengampunan dosa, pelanggaran. Oleh karena kita tahu bahwa terbuka kesempatan untuk hidup bahagia bagi siapapun, maka beranilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pewarta Injil, semoga Allah Bapa menyadarkan para pewarta Injil bahwa rohlah yang menyentuh hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menganugerahi para pemimpin bangsa-bangsa pengamatan yang cermat, pengertian, dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa yang Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu, mereka dapat mengikuti Kristus yang datang untuk keselamatan kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah Bapa menyadarkan kita semua agar kita selalu semangat mewartakan Injil atau kabar baik sebagai tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah dengan perbuatan baik pada sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk intensi kita dan juga untuk intensi misa ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, dengarkanlah doa-doa mereka yang ingin mengucap syukur atas segala sesuatu yang dialami dalam hidupnya. Buatlah mereka teguh dan semakin percaya akan kekuatan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi
hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Intensi misa, syukur atas ulang tahun Fenty, Ferry Winoto dan Jenjen, Bapak Sidarma Husada yang ke-90. Syukur atas ulang tahun perkawinan Ibu Rina dan Bapak Bridge, Heru Sugeng dan Heni yang ke-33. Mohon karunia keturunan, mohon rahmat kesembuhan bagi Wen Fenty, mendoakan kedamaian jiwa dan kehidupan kekal bagi Ibu Imelda Maria Imawati Tandu Negara. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, bersihkan dan sembuhkanlah kami dari segala dosa berkat roti dan anggur ini. Baharuilah kami berkat Roh Al-Masih yang hadir di tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu, dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan, dan selalu memuji dikau, karena besarnya karya-karyamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Ingatlah akan para saudara yang didoakan dalam misa kudus ini, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Dia
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan Putra Tunggal-Nya, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas tangan penyembuh yang Kau ulurkan kepada kami dalam diri Yesus saudara kami. Kami mohon semoga kami pun selalu memperhatikan sesama serta menggalang persaudaraan dengan siapapun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Misa Kerahiman Ilahi akan diadakan hari Jumat tanggal 9 Februari pukul 14.40 di gereja, diawali doa koronka dan jalan salib. Mohon kehadiran umat. 2. Perayaan Ekaristi dengan nuansa Imlek pada hari Minggu tanggal 11 Februari pukul 9. Akan ada pembagian angpau untuk anak-anak dan jeruk bagi umat yang hadir. 3. Perayaan Ekaristi memperingati Hari Orang Sakit Sedunia, hari Minggu tanggal 11 Februari pukul 17. Setelah berkat penutup akan diberikan sakramen pengurapan orang sakit bagi yang berkenan menerimanya. 4. Ibadat pembakaran daun palma hari Senin 12 Februari dan Misa Rabu Abu hari Selasa 13 Februari, hari Rabu 14 Februari. Umat dimohon untuk mengumpulkan daun palma kering di kotak depan aula gereja sampai hari Minggu 11 Februari. 5. Baptis bayi akan diselenggarakan pada tanggal 25 Februari. Pembekalan orang tua dan wali baptis bayi pada tanggal 18 Februari. Formulir dapat diambil di sekretariat gereja. 6. Dalam rangka menyambut Idul Fitri, Wanita Katolik RI Cabang Santa Maria Regina akan mengadakan pasar murah pada hari Minggu tanggal 17 Maret. Umat yang ingin berpartisipasi menyumbangkan pakaian dan barang layak pakai dapat mengumpulkannya di ruang belakang aula paling lambat hari Senin tanggal 10 Maret. 7. Mohon kerjasama umat untuk tidak merusak stiker barcode, stiker evakuasi, dan membuang sampah sembarangan. 8. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Januari. Kolekte pertama sejumlah Rp61.270.606. Kolekte kedua sejumlah Rp68.344.912. Sekian pengumuman, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Keluarga yang berbahagia, sekarang kita masuk pada bagian relaksasi. Ya, jadi kita mau pulang, bubar, salam-salaman nanti dengan teman, tetangga dekat yang sekarang ada kiri kanan. Kita itu dikatakan dalam, wah ini kita susah sekali senyum ya. Jadi sekarang senyum-senyumlah. Mau pulang senyum-senyum. Ya, siapa tahu ini senyummu yang bukan terakhir ya. Iya, ini beri kenangan. Wah, senyumnya waktu itu, waduh luar biasa ya. Senyum ya, mari kita senyum lagi. Senyum pada Yesus, senyum pada Bunda Maria, senyum, terima kasih. Ya, gitu ya. Kita berlatih untuk meregangkan lagi ini kerut-kerut ini, terus kembali lagi. Relaksasi lagi. Terima kasih ya, terima kasih keluarga, anak-anak. Saya lihat satu keluarga utuh, bapak, ibu, anak, dan rapih. Ya, terima kasih. Pelan-pelan inilah pendidikan iman kita ya. Pendidikan dari keluarga sendiri, daripada berharap di sekolah atau orang lain. Kita bapak, mama, didik anak sendiri. Terima kasih pada kita ini kan sangat dibantu oleh teman-teman dari umat mana ini? Iya. Saya mulai menyisir dari belakang pagar nih. Pua ini. FM terima kasih ya sudah membantu kami rapih. Berdoa baik menghantarnya sampai ke bangku tempat kami bertemu Yesus dengan aman. Terima kasih pada Felix. Benar ya? Felix yang kompak, gempita, bernyanyi, senang gitu ya. Sampai saya juga lihat-lihat terus, ini mana ini? Meyakinkan ke tidak ini dari mana ini? Felix ternyata Felix. Felix kan? Tapi Felixnya sendiri saya tidak lihat orangnya. Udah melebur mau. Hah? Melebur. Lebur. Karena awal mulanya kan Felix. Saya berharap Felixnya muncul selalu ya. Felix, di mana ini? Hah? Pokoknya selamat ya. Terima kasih sudah bernyanyi baik. Itu berarti kalian sangat-sangat berlatih karena ini mempertanggungjawabkan iman umat yang banyak. Terima kasih sekali lagi, dan calon-calon imam kita, putra-putra altar, pendoa-pendoa kita, putri-putri altar. Terima kasih, makin saleh lebih daripada suster-suster yang kita punya putri-putri ini. Iya kan? Lihat mereka masih sopan sekali. Ya, mungkin calon imam ini. Nah, nanti kepanjangan. Pokoknya senang-senanglah pulang mulai makan sebelum tidur. Ya, makan yang sehat. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kalian semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pernikahan selesai. Mari kita pergi, kita diutus.